Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan jawab pertanyaan salah satu subscriber YouTube channel Forex Lebih Indonesia di bagian kolom komentar yang bertanya mengenai bagaimana jika sebuah bank sentral merilis kebijakan yang bernada dovish dan juga yang satunya bernada hawkish. Dan kalau kita lihat grafik, harganya sudah dalam kondisi jenuh beli ataupun jenuh jual. Nah, ini sebaiknya apa yang harus trader lakukan? Kita akan bahas pertanyaan ini lebih lengkap dan detail. So, oleh sebab itu, teman-teman perlu menyimak pembahasan ini dari awal hingga selesai. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua yang saat ini belum daftar akun trading di XM, ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading forex dari nol. Di video yang paling pertama, di situ telah kami jelaskan secara lengkap, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya, sehingga sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke. Mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana jika kita mendapati sebuah grafik yang sudah naik terlalu tinggi ataupun sudah terlalu turun. Ini berkaitan dengan overbought dan juga oversold. Teman-teman yang baru belajar trading pasti bertanya-tanya apa sih itu overbought, apa itu oversold. Overbought itu merupakan suatu keadaan di mana harga sudah naik terlalu tinggi, ataupun harga suatu instrumen trading telah berada dalam titik jenuh beli. Kalau kita gunakan indikator tipe osilator seperti indikator stokastik dan RSI, ini kondisi jenuh beli ataupun overbought itu ketika garis indikator-indikator ini berada di antara level, kalau stokastik itu 80 sampai dengan 100, kalau RSI 70 sampai 100. Jika indikator ini berada di antara level 80 sampai dengan 100 untuk stokastik, RSI berarti 70 sampai 100, maka ini menandakan bahwa harga dari pair mata uang USD JPY ini telah berada dalam fase overbought. Oke, ataupun jenuh beli. Harganya sudah naik terlalu tinggi. Maksudnya seperti itu. Ini untuk overbought. Sedangkan oversold itu kebalikan daripada overbought. Oversold itu merupakan suatu keadaan di mana harga dari instrumen trading tersebut telah berada dalam titik jenuh jual. Artinya harganya sudah terlalu turun. Ini yang dimaksud dengan oversold. Kalau kita gunakan indikator stokastik dan RSI, kondisi oversold itu terjadi apabila garis indikator stokastik, kalau kita gunakan stokastik, itu ketika garis ini berada di antara level 0 sampai dengan 20, maka ini menandakan bahwa instrumen trading yang bersangkutan telah dalam fase oversold. Maupun harganya sudah terlalu turun. Kalau RSI berarti ketika garis indikator RSI ini berada di antara level 0 sampai dengan 30. Ini area jenuh jual. Artinya harganya sudah terlalu turun. Nah, kondisi ini kerap kali teman-teman jumpai ketika sahabat trader forex Lebih Indonesia semua telah mendapatkan informasi tentang arah pergerakan harga suatu instrumen trading. Oke, kita bahas ini pair mata uang USD JPY. Kita buka website bank sentral daripada DUJ dan juga The Fed. Kalau kita baca di rilis kebijakan moneter terakhirnya di sini tanggal 16 Maret, The Fed ini bersepakat merubah suku bunga acuan yang ini 0,25 basis point sampai dengan 0,50 basis point. The Fed mulai menaikkan suku bunga, artinya bank sentral daripada Amerika Serikat ini mulai melakukan pengetatan moneter. Ini tanggal 16 Maret.
Dan untuk Bank of Jepang sendiri, kalau kita lihat di sini, rilis kebijakan moneternya tanggal 18 Maret. Di rilis kebijakan moneter ini, kalau kita buka ini isinya, Bank of Jepang ini bersepakat untuk tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang ultra longgarnya, di mana suku bunganya masih tetap dipertahankan pada level negatif 0,1% dan juga program stimulusnya masih tetap terus dijalankan. Artinya kan ini The Fed mulai melakukan pengetatan moneter, kebijakan moneternya bernada hawkish, sedangkan Bank of Jepang bernada dovish. Oke. Kalau kita hubungkan ataupun korelasikan dengan pair mata uang USD JPY, kalau teman-teman trading pair mata uang USD JPY berarti dolarnya menguat, yen Jepangnya melemah. Artinya USD JPY arahnya naik. Nah, secara fundamental seharusnya kita mencari peluang open posisi buy. Secara fundamental trennya sudah kita ketahui, trennya naik. Nah, kalau kita lihat grafik sekarang, ini berhubungan dengan pertanyaan yang salah satu sahabat trader forex lebih Indonesia tanyakan di kolom komentar. Kalau kita lihat grafik pair mata uang USD JPY saat ini kan harganya sudah terlalu naik. Kalau kita lihat berdasarkan stokastik dan RSI, sudah berada dalam kondisi jenuh beli, overbought. Ini sebaiknya gimana, Mas? Apakah kita open posisi buy atau tunggu terlebih dahulu harga terkoreksi turun? Nah, ini banyak teman-teman yang panik ketika mendapati kondisi yang seperti ini, telat menganalisa market sehingga harga sudah naik terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman mendapati kondisi yang seperti ini, secara fundamental trennya naik, kita tulis dulu agar teman-teman jelas. Fundamentalnya kan arahnya naik. Kalau kita lihat teknikal, ini harganya sudah berada dalam kondisi overbought. Ini sebaiknya gimana? Teman-teman entry buy atau tidak? Saran dari kami bagi teman-teman yang mendapati kondisi yang seperti ini, sebaiknya tunggu terlebih dahulu harga terkoreksi turun, baru setelah harganya turun teman-teman entry buy. Oke, tetap ikuti panduan arah fundamental sebagai arah marketnya, kemudian cari peluang teknikal untuk melakukan open posisi buy. Kan kalau kita buka TF monthly, oke. Ini kan harga sebentar lagi ke level resisten bulanan yang ini. Ini level supportnya. Ini kan sebentar lagi menyentuh level resisten. Harganya sudah naik terlalu tinggi. Nah, teman-teman tunggu dulu harga terkoreksi turun, baru nanti open posisi buy. Kalau kita buka TF yang lebih kecil, bagi teman-teman yang tradingnya jangka pendek, misal kita buka TF M15 ini. Sama, harga telah berada dalam kondisi jenuh beli. Dan kalau kita gunakan trendline di sini mulai terjadi breakout yang ini. Candlestick ini ditutup di bawah trendline. Maka kalau teman-teman tradingnya jangka pendek, tunggu dulu harga turun ke level support. Ini level support terdekat. Oke. Untuk stop lossnya silakan letakkan di level support yang di bawahnya. Di sini ataupun di sini. Oke. Jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, apa yang harus teman-teman persiapan, apa yang harus teman-teman lakukan ketika mendapati harga yang sudah terlalu naik ataupun sudah terlalu turun. Tunggu harga terkoreksi terlebih dahulu dan ikuti tren fundamental yang terbentuk di market. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka di bagian menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Di situ ada playlist analisa fundamental Forex. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar indikator, cara menggunakan indikator, silakan buka menu playlist indikator forex paling akurat. Teman-teman bisa belajar banyak menggunakan indikator teknikal di playlist tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.